Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa ahyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi as-suraba amma ba'du. Ala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Faqad qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza jaa ajaluhum fala yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Wa qala aidan kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'iduh. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarram segenap para alimin ulama, para asatidz, para hujjat, wa bil khusus guru kita bersama al-walid Haji Muhammad Bisri Asmawi, guru kita bersama al-mukarram akhina al-kabir al-ustaz Hasanuddin, akhina al-kabir al-ustaz Amil Agus, akhina al-kabir al-ustaz Tayyibul Anwar, akhina al-kabir al-ustaz Dede, dan juga pembawa acara kita akhina billah Ustaz Endang Sofian dan para asatidz yang lainnya. Kita doakan mudah-mudahan para guru kita senantiasa diberikan umur panjang, diberikan kesehatan, diberikan keberkahan dalam hidupnya, senantiasa istiqamah dalam mengajarkan kita semua untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak lupa keluarga besar sahibul musibah, yakni keluarga besar dari almarhum al-maghfur Rahmat Yali binti Haji Mi'ud. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, diberikan ketabahan dalam menghadapi musibah ini, dan mudah-mudahan musibah ini menjadi suatu wasilah tambah ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aparatur pemerintah, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Mandor, Bapak Juru Tulis Tetap dan lain, kita doakan mudah-mudahan para pimpinan kita senantiasa Allah berikan kekuatan di dalam memimpin kita semua, sehingga senantiasa mampu kita menjadi baldatun thayyibah wa rabbun ghafur. Para jamaah, para hadirin tamu undangan yang dekat maupun yang jauh, yang mudah-mudahan kumpulnya kita di sini selalu mendapat taufik dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Puji syukur kehadirat yang maha mulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya lah kita dapat berkumpul di kediaman sahibul musibah dalam rangka tahlil atau mendoakan almarhumah Ibu Eli binti Haji. Mudah-mudahan apa-apa yang telah kita baca senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bernilai pahala bagi kita yang membaca, dan mudah-mudahan tersampaikan dan yakin terlalu mengajar pahalanya kepada almarhumah walaupun sudah di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat beserta salam mudah-mudahan kita curahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, pengikut, tak lupa kita selaku umatnya sampai pada hari kiamat nanti. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sebelum saya lanjutin tausiah saya mohon maaf apabila ada kesalahan dari penjelasan dari ayat maupun hadisnya, karena saya di sini banyak para senior saya, satu alma mater Pondok Pesantren Al-Hasaniyah Rawalini, jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada manfaat bagi kita semua, khusus untuk pribadi saya dan umumnya bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara kematian yang harus kita yakini
pasti kita akan semua mengalami yang namanya mati. Nabi menjelaskan dalam suatu hadisnya, al-mautu babun wa qulun nasi dakhilun. Mati itu laksana sebuah pintu. Rumah mana sih di kita yang gak ada pintunya, ada gak? Agak ada. Masa ya masuk rumah masuk jendela, bener gak? Setiap rumah pasti ada pintu. Itu pun mati laksana pintu. Dan setiap manusia pasti akan memasuki ke dalam pintu, keluar dari pintu, pulang dari mana-mana, masuk daripada pintu. Semua manusia. Maksudnya dalam hal ini, mati ibarat suatu pintu, dan kita semua yang hidup di sini pasti akan tidak pernah dan tidak akan bisa melewatinya. Semua pasti akan kita alami. Betul? Mati. Di kampung kita, waduh, ibarat lagi panen nggak panen. Iya, benar, nggak ada kondangan yang pesta, nggak ada rombongan ngebesa, adanya rombongan tahlil, benar. Iya, itulah kematian. Sekarang kita di rumah almarhumah Ibu Eli binti Ajini, siapa tahu besok di rumah yang lainnya. Kita nggak ada yang tahu. Karena mati adalah suatu sir rahasia Allah, dan harus kita yakin dan percaya, sekuat apapun kita, sehebat apapun kita, pasti kita tidak akan bisa terhindar daripada kematian. Saya masih muda, saya masih kecil, nggak begituan mati. Mati itu laksana, mohon maaf, pohon kelapa. Coba lihat pohon kelapa. Ketika angin kencang, apelnya pada jatuh nggak? Ya, jatuh. Yang muda diturunin nggak? Diturunin lah, enak, bakal ngerujak, betul. Apalagi kalau bulan puasa, waduh, udah langganan biasa itu. Dogan teh es kelapa muda. Yang tua, apalagi yang tua, bakal bikin putih, benar kan? Jadi yang namanya kematian nggak mandang itu anak kecil, nggak mandang itu masih bayi, nggak mandang belum kawin, nggak mandang dia lagi sehat, nggak mandang dia sakit. Kalau sudah tiba, maka pasti akan datang kematian. Dalam ayat Allah telah menjelaskan di ayat Al-Quran yang tadi setelah saya bacakan, fa'ija ja'ajalhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila telah datang ajal kalian semua, maka tidak bisa, mohon maaf, diperlambat walaupun 1 detik ataupun dipercepat. Itulah yang namanya kematian. Gak bisa ditarik, gak bisa pengen cepet, ya Allah, bosan hidup amat saya. Rumah begini, pencarian kagak ada, lah saya mau bunuh diri lah. Mati enggak, akhirnya cacat. Kalau belum tiba maka bakal. Walaupun dia loncat dari gedung bertingkat karena udah bosan hidup, kebutuhan hidup sangat banyak, jatuh, loncat, terjun dari tingkat ya, mati enggak, cacat. Itulah kematian. Kalau belum tiba, mohon maaf, pasti belum bakal mengalami kematian. Sebaliknya kita lihat, kita jadikan tamsil, kita jadikan contoh, mohon maaf, almarhumah di hari rebohnya masih mengikuti pengajian. Mudah-mudahan ini menjadi satu amal ibadah bagi almarhumah yang senantiasa menerangi di dalam kuburnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Reboh masih ngaji, bahkan pagi daripada hari Kamis masih ada sempat ngajak, tapi sababiyah jatuh. Innalillahi. Itu rahasia. Zaman sekarang yang dikhawatirkan apa adalah akidah manusia. Kenapa saya katakan mengkhawatirkan akidah manusia zaman sekarang? Karena kita banyak terkecoh, apalagi di pandemi corona ini. Awas, hati-hati akidah kita. Corona atau penyakit lainnya tidak bisa mematikan manusia.
mematikan itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui perantara malaikat Iqra. Jangan gara-gara takut corona masjid ditutup. Jangan gara-gara corona ngaji dilarang-larang. Apa yang harus kita siapin kalau begitu? Ketika kita diuji oleh Allah, kita harus lebih mempertekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara kita sering sholat jamaah di masjid ini. Ada penyakit masjid itu tutup. Nauzubillah ini. Jadi makanya hati-hati zaman sekarang ini kita selamatkan akidah kita. Penyakit apapun nggak bisa mematikan manusia. Tadi saya bilang, ajal kalau emang sudah datang nggak ngurus dia sehat. Pagi-pagi lagi ngopi, pergi kerja belum ketabrak mobil, innalillahi, mati padahal nggak sakit, itulah mati. Makanya udah nggak heran di orang kemarin ngojek sekarang innalillahi, udah nggak heran. Yang heran itu sekarang innalillahi, besok ngojek baru heran. Bener nggak? Iya. Karena itu udah rahasia. Kita banyak di kampung kita banyak yang meninggal, ada dengan sebab dia sakit, ada dengan sebab yang lainnya. Jadikan itu adalah untuk pengingat kita, nasihat bagi kita. Kata Nabi, kafa bil mauti mau'izah, cukuplah kematian kamu jadikan nasihat untukmu. Karena apa? Siapapun orangnya, bagaimana pangkatnya, bagaimana kekuatannya, tetap pasti akan mati. Yang jadi PR kita, apakah bekal yang kita mau bawa ketika kita sudah meninggal dunia. Makanya kalau orang ingat akan kematian, insya Allah damai bumi ini. Ketika orang ingat kematian, nggak ada yang namanya perkelahian. Ketika orang ingat mati, nggak ada bahasanya pertengkaran. Karena apa? Kita tahu bersama, sekecil apapun, sebesar apapun perbuatan kita pasti akan dipertanyakan atau akan dipertanggungjawabkan. Di mana kita nanti tahu ada yang namanya pertimbangan amal, ada yang namanya catatan amal. Apakah baik atau buruk amal kita tergantung bagaimana kita di dunia. Makanya kalau kita ingat mati, insya Allah tidak ada yang namanya pertengkaran, tidak ada permusuhan antara kita. Maka itu jadikanlah tadi mati ini sebagai mau hijau penasehat bagi kita. Tadi ajal kamandang dulu, padahal baru masih bayi. Ada yang innalillahi banyak, ibarat kapal kelapa jatuh, angin roti jatuh juga. Ada yang muda, ada yang belum kawin, ada yang baru punya anak satu sakit atau tabrakan, innalillahi, nggak tunggu tua, ya kan? Ada apalagi yang tua mada waya-wayanya aja sih ya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan almarhumah termasuk orang baik karena selalu mengikuti pengajian. Karena kata dalam suatu hadis Nabi, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan pengertian tentang ilmu agama yang didapatkannya di majlis ilmu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Iya. Karena itu tadi, kalau kita pengen mau kita mah ya Allah, tar dulu beresin dulu 1/7-nya, ya kan, baru nyambung lagi kan begitu pengen kita mah. Kan nggak begituan juga, akhirnya apa? 1 malam 3 kali. Iya. Untuk ke sono 4 kali, itu bisa sampai 10 kali. Itulah yang namanya kematian. Karena kematian itu udah nyata, yakin percaya, mari siapkan bekal kita. Kalau kita hidup di dunia laksana orang Jawa. Tahu nggak Jawa? Jajah wilayah. Kalau kita mau Betawi sih, Betawi wilayah. Makanya kemana-mana ngombar nggak bakal benar. Tapi kalau orang Jawa mah di mana-mana benar. Ampura nih kalau ada orang Jawa. Kita ini di dunia ibarat orang Jawa. Kenapa? Mengubara.
Orang Jawa kalau dia mengembaranya lagi, insya Allah pulang pun nggak ke belakang nyampe rumah, makan di rumah bisa, mohon maaf, punya rumah yang mewah dan lain sebagainya. Begitupun sama ketika kita hidup di dunia, sholat mau, puasa mau, ngaji mau, insya Allah kita akan lulus, kita akan nyampe ke, dan pulang pulang kampung ke tempat asal kita, karena kita mau aslinya dari mana ya? Ada yang tahu nggak? Dari surga, karena kakek moyang kita Nabi Adam dan Siti Hawa Allah turunkan dari surga. Apakah kita bisa ke surga lagi? Tergantung bagaimana kita di dunia. Ataupun sebaliknya, ketika mohon maaf ada orang Jawa malas-malasan mengembaranya, mencari nggak mau, usaha tidak mau, atau jangankan dia mau pulang kampung atau mau di kampung orang juga berlangsung. Begitu pun kita sama. Ketika kita di dunianya enggak mau ibadah, ketika di dunianya tidak mau menjalankan perintah Allah, yang kita lakukan adalah larangan-larangan Allah, judi, maksiat dan lain sebagainya, maka begitu transit dulu kita ke neraka. Itulah makanya ayo siapa kita, syukur-syukur kita ini mati membawa iman dan Islam dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Karena tadi yang namanya kematian adalah suatu rahasia Allah yang pasti dan yakin datangnya, maka mari sama-sama kita siapkan bekal kita untuk menuju kematian. Yang kedua, jaga keimanan kita, karena zaman sekarang ini kita tahu bersama keimanan kita sedang dioyak-oyak. Banyak pemahaman mohon maaf yang bertentangan dengan kita. Apalagi tadi masalah corona, naudzubillah. Jangan sampai terjadi gara-gara corona luntur iman di dada kita. Naudzubillah ini jadi. Karena sudah banyak terbukti, Nabi pernah mengatakan bakal datang suatu zaman di mana nanti di zaman itu umatku akan jauh daripada ulama. Ulama malah dibenci, ulama dijauhin, nggak mau ngaji, nggak mau dekat sama ulama. Kalau itu sudah terjadi, ingat Allah akan memberikan tiga balai. Mana yang pertama, Allah akan hilangkan keberkahan daripada usahanya, bawaannya enggak berkah aja. Mencari, pergi malam pulang siang, pergi pagi pulang siang, duit perasaan tiap minggu gajian gedeannya, tapi nggak cukup. Salah satu ciri nggak berkah dalam usaha. Nyari makan susah, beras mahal, duit tak punya. Itu ujian yang pertama, bala yang akan Allah turunkan, akan Allah angkat keberkahan daripada usaha. Yang kedua, ketika sudah jauh daripada ulama, maka Allah akan mengutus seorang pemimpin yang zalim, naudzubillah. Pemimpin yang tidak adil, pemimpin yang menindas rakyatnya. Kalau kita sudah jauh daripada ulama, ini yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau kita sudah jauh daripada ulama, naudzubillah, mati tanpa membawa iman dan Islam. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Dengan ulama insya Allah mempertambah ilmu kita. Dengan kita bersama ulama insya Allah mempertebal keimanan kita. Itu yang dikhawatirkan oleh Nabi. Kalau kita sudah jauh dari ulama, nggak mau duduk bareng ulama, nggak mau ngaji sama ulama, yang dikhawatirkan keluar atau meninggal tidak membawa iman dan Islam. Na'udzubillahimin. Itu hadis Nabi yang mengatakan demikian. Sudah banyak terbukti, sudah banyak zaman sekarang. Na'udzubillah. Makanya mari sama-sama kita ikut bareng ulama, kita ngaji untuk memperbaiki ibadah kita agar senantiasa ibadah kita terpelihara dan iman kita terjaga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin itu saja dari saya, karena ada insya Allah nanti guru kita, yakni Akhil Al-Kabir Ustaz Hasanuddin akan menyampaikan tausiah yang kedua.
Jadi intinya daripada tausiah saya pertama, yang namanya kematian itu yakin datangnya dan tidak tahu kapan datangnya. Maka dari itu mari kita siapkan yang namanya sebuah kematian. Yang ketiga, jadikan kematian itu nasihat untuk diri kita. Tujuannya apa? Agar kita senantiasa memperbaiki ibadah kita, agar kita senantiasa mempersiapkan bekal kita, agar kita bahagia nanti di akhirat, di alam yang kekal. Dan yang ketiga, mari sama-sama kita dekati ulama, mari sama-sama kita ikut ngaji bareng dengan ulama, dengan harapan untuk memperbaiki ibadah kita, untuk memelihara hati dan lisan kita, dan yang terakhir yang lebih utama untuk menjaga iman dan Islam di dada kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.